Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para pemirsa, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita syukuri nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Detik ini Allah masih berikan nikmat sehat kepada kita. Alhamdulillah, dalam situasi negeri kita yang sangat mencekam ini, ternyata Allah masih sayang kepada kita, Dia berikan nikmat sehat. Kita syukuri nikmat sehat ini dengan cara menggunakannya kepada hal-hal yang bermanfaat dalam agama. Yakinlah, Allah akan terus menambah nikmat ini kepada kita. Dipeliharanya kita dari segala yang tidak baik dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi. Mudah-mudahan kita berharap beliau pun berkenan memberikan syafaatnya kepada kita kelak. Tema tausiah pada saat ini adalah tentang kedahsyatan doa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu ayat yang pendek difirmankan Allah pada surah Al-Fajr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Allah menggunakan sumpah dalam ayat ini dengan waktu fajar. Setiap ayat yang digunakan Allah dengan sumpah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting terhadap manusia supaya memperhatikan apa yang Allah sumpahkan ini. Ada hal yang mahal di sini yang sangat berharga, waktu fajar. Tapi ternyata hadirin wal hadirat jamaah sekalian, waktu fajar inilah yang sulit didapatkan oleh hamba-hamba Allah ini. Tapi kalaupun dia sulit, pantas Allah akan bayar dengan harga yang sangat mahal. Begitu pentingnya. Apa yang ada di dalam waktu fajar ini? Sebesar apa harga yang Allah bayarkan? Ada dalam satu hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul may yad'uni fastajiba lahu wa may yas'aluni fa'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Dan waktunya adalah ketika sepertiga akhir malam. Itu adalah menjelang waktu fajar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menjelang waktu fajar turun Allah setiap malam di situ. Dan ketika itu Allah pun berkata, "Siapa yang mau berdoa kepadaku sekarang, silakan berdoalah. Kukabulkan doanya," kata Allah. "Siapa yang mau meminta kepadaku, apa kekurangannya, minta," kata Allah. Kasih yang dia minta. Dan siapa yang meminta ampun atas dosa-dosanya, berapapun banyak dosanya, silakan minta ampun. Ku ampuni dosanya itu. 3 Allah tawarkan kepada hamba yang tidur pada waktu fajar ini, sidang rahimakumullah. Tapi banyak orang tidak mensikapinya. Orang abaikan. Nah, kemudian ada satu lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, 5 ayat berturut-turut. Ini ayat menceritakan tentang puasa Ramadan. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya sampai ayat ke-187. Tapi ada satu hal luar biasa di sini, sidang jamaah rahimakumullah. Pada ayat 186 Allah sisipkan satu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Aku akan kabulkan permintaan orang yang mau berdoa kepadaku. Maka berdoalah dan percayalah. Nah, ada satu rahasia di sini, sidang jamaah rahimakumullah. Kenapa ayat tentang doa ini diletakkan Allah di tengah-tengah ayat puasa? Bukan di akhir ayat atau bukan di pangkal ayat tentang puasa, tapi disisipkan Allah di tengah-tengah. Apa rahasianya? Ternyata ada salah satu hikmah besar di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan, begitu masuk satu Ramadan sampai akhir Ramadan, 30 hari, dimanapun seorang hamba berdoa pada waktu pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya, Allah sangat mudah mengabulkan. Dan Allah sangat memperhatikan doa orang-orang yang mau berdoa di bulan Ramadan ini. Ini luar biasanya. Kapanpun selama 30 hari itu kita berdoa kepada Allah, Allah buka pintu kemakbulan yang seluas-luasnya. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, para pemirsa sekalian. Coba kita rangkaikan 3 hal tadi. Surah Al-Fajr, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat tentang doa di dalam bulan Ramadan ini. Nanti baru kita lihat betapa dahsyatnya doa ini. Di bulan Ramadan, doa sangat dikabulkan. Tapi ada satu waktu yang luar biasa disebutkan Allah dengan sumpahnya, yaitu waktu fajar. Di bulan Ramadan ini kita sangat mudah bangun pada waktu fajar, karena ada satu kegiatan kita, yaitu untuk sahur. Nah, ketika kita bangun sahur, coba kita manfaatkan waktu ini bukan hanya untuk makan saja, tapi kita gunakan untuk melakukan ibadah. Dan salah satu hal yang sangat penting di sini, kita lantunkan doa, kita amalkan doa, kita mohon kepada Allah segala kepentingan kita. Allah sudah menantang hambanya dengan 3 tantangan dalam hadis tadi. Siapa yang mau berdoa kepada aku sekarang di waktu fajar ini, kukabulkan, kata Allah. Siapa yang mau meminta atas kekurangannya, kukasih yang dia minta, kata Allah. Siapa yang mau meminta ampun, kuampunkan. Mah, kita bangun waktu fajar, kita lakukan ini kepada Allah, mudah bagi kita untuk mendapatkan waktu fajar ini. Bulan Ramadan, waktu fajar, dan ketika itu Allah menantang kita, kita sikapi apa yang Allah tantang. Kenapa Allah tidak kabulkan? Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya, sidang jamaah rahimakumullah. Maka mari kita manfaatkan waktu yang masih tersisa. Masih ada kurang lebih 22 hari lagi kita Ramadan. Berarti kita masih punya kesempatan 22 kali lagi untuk mendapatkan waktu fajar ini, melantunkan doa, meminta segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dalam situasi takut, panik dengan mewabahnya virus corona, COVID-19. Banyak orang takut, masjid ditutup, ibadah hilang dari masjid. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan kesehatan kepada aku, kepada anakku, istriku, keluargaku, masyarakatku, ya Allah. Allah sudah tawarkan ini kepada kita, dikabulkan Allah doa ini. Ya Allah, ekonomi ambruk, banyak karyawan di PHK, dirumahkan dan sebagainya, sehingga kesulitan hidup di mana-mana. Mohonkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji, siapa yang mau meminta kepadaku sekarang, lakukan, ku kasih yang dia minta. Nah, kita jangan ragu, karena Allah sudah berjanji, jangan ada keraguan di hati kita. Tapi yakinlah, Allah akan memberikan apa yang telah dia janjikan. Karena ada satu hadis qudsi mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung kepada persangkaan hambaku kepada aku. Artinya, kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka yang baik itulah akan diberikan Allah kepada hambanya. Tapi ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, yang buruk itulah
akan diberikan Allah kepada si hamba tadi. Maka kita harus punya keyakinan yang baik. Kita mohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, karena Allah sudah menjanjikan itu. Insya Allah, Allah akan melakukan apa yang ada dalam prasangka kita. Yakin kita Allah kabulkan, insya Allah dikabulkan Allah ini. Hadirin, hadirat jamaah rahimakumullah, pemirsa sekalian, maka mari kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk memohon kepada Allah. Apapun yang harus kita minta, ucapkan dengan bahasa kita kalau kita tidak bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Terserah, Allah itu maha tahu segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Demikian barangkali tausiah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.